selamat berjumpa kembali dengan Bu Nike dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi atau sering dikenal dengan TLHO. Di dalam TLHO, kita mengenal adanya istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita dapat menggunakan kamus, bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Di perpustakaan sekolah, kamu dapat menemukan kamus istilah semacam itu. Ada kamus istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing Felis catus merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama ilmiah Felis silvestris catus atau Felis catus. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan. Anak-anak, silahkan perhatikan paragraf tersebut. Di dalam paragraf ini menggunakan beberapa istilah, yakni antara lain mamalia, karnivora, Felis catus, dan Felis silvestris catus. Mamalia berarti binatang yang beranak dan menyusui. Karnivora berarti binatang pemakan daging. Mari kita lanjutkan. Dua, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum, alias rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan dan batasan dari arti sebuah istilah. Maka dari itu, kalimat definisi seringkali memuat kata adalah. Contoh dalam kalimat. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Garis isobat 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya, ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Anak-anak, perhatikan contoh paragraf berikut ini. Pada kalimat pertama merupakan kalimat definisi, yakni definisi tentang pantai atau memuat pengertian pantai yang ditandai dengan kata adalah. Tiga, kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi keterangan pengelompokan berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Paragraf klasifikasi adalah sebuah paragraf yang topik utamanya
dikembangkan dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok yang berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Contoh dalam kalimat. Pantai Landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya, pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Anak-anak, perhatikan contoh paragraf tersebut. Pada kalimat kedua, di sana termasuk kalimat klasifikasi, yakni berisi tentang pengelompokan jenis pantai. Pantai dikelompokkan menjadi pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. 4. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yakni subjek dan predikat. Selain itu, juga memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Contoh, kalimat yang salah. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat ini bukanlah kalimat efektif karena tidak hemat. Di sana terdapat dua subjek yang sama dan ditulis semuanya, kata ia dan kata dia. Sedangkan kata-kata ini bisa dihemat atau disingkat, dihilangkan salah satu. Yakni perbaikannya adalah sebagai berikut. Karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Nah, kalimat ini sudah termasuk kalimat yang hemat, kalimat efektif. Contoh kalimat salah yang kedua. Para tamu-tamu datang tepat waktu. Contoh kalimat ini adalah kalimat yang salah, tidak efektif, karena tidak hemat. Ketidakhematannya terletak pada kata para tamu-tamu. Kata para sudah merujuk pada makna jamak, berjumlah banyak. Demikian juga dengan kata tamu-tamu, merujuk pada banyak atau berarti jamak. Nah, supaya menjadi kalimat yang efektif, bisa kita perbaiki dengan cara para tamu datang tepat waktu. Atau bisa juga kita hilangkan kata para, yang kita gunakan adalah tamu-tamu, sehingga kalimatnya menjadi tamu-tamu datang tepat waktu. Itu juga merupakan kalimat efektif. 5. Menggunakan imbuhan asing. Dalam bahasa Indonesia, terdapat imbuhan asing yang berupa akhiran ataupun awalan. Imbuhan asing
berupa akhiran, yakni akhiran is, memiliki makna bersangkutan dengan. Contoh, praktis, teknis, kronologis. Akhiran isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Contoh, spesialisasi, globalisasi, naturalisasi. Imbuhan asing berbentuk awalan dalam bahasa Indonesia antara lain awalan anti. Contoh, anti karat. Tolong diperhatikan penulisannya, kata anti digabung dengan kata yang dilekatinya. Berikutnya, awalan bi. Contoh, bilateral. Awalan infra. Contoh, inframerah. Awalan ekstra. Contoh, ekstrakurikuler. Awalan hiper. Contoh, hipertensi. Awalan in. Contoh, inaktif, ilegal. Awalan D. Contoh, devaluasi. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Nike. Semoga bermanfaat untukmu dan silahkan digunakan di dalam berbahsamu setiap hari. Mari kita cintai bahasa kita, bahasa Indonesia. Salam sehat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.